Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali ya. Kita lanjutkan materi bab 2 ya, sub pokok selanjutnya, sub bahasan selanjutnya. Kalau kemarin telah dibahas mengenai relasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi. Apa itu fungsi dan seperti apa itu fungsi ya. Kemudian nanti pun ada selain fungsi ya. Kalau bab 2 ini ya memang babnya tentang relasi dan fungsi, tapi nanti fungsi akan dijelaskan lebih rinci ya. Semoga kalian dapat mengerti penjelasan yang saya berikan ya. Ya. Kita masuk pada penjelasan materi ya. Relasi itu masih dalam bentuk umum ya. Ya. Yang mana ya ini umum ya, bentuk umum. Yang mana relasi ini punya jenis ya, punya macamnya. Macamnya ada dua. Ada yang fungsi, ada yang dikatakan sebagai fungsi, dan juga ada yang dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Relasi ini ada dua macam, ada fungsi, kemudian juga ada korespondensi satu-satu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ya fokus pada pembahasan mengenai apa itu fungsi, seperti apa itu fungsi, dan bagaimana cara menghitung fungsi ya. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B atau himpunan asal ke himpunan kawan ya. Fungsi, definisi fungsi adalah, fungsi itu adalah relasi ya. Fungsi adalah relasi ya. Relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat kepada satu buah ya, dengan tepat kepada satu buah atau dengan tepat kepada satu anggota himpunan B. Dengan tepat ya, hanya satu pasangan. A hanya punya pasangan satu di himpunan B. Secara simpelnya seperti itu ya. Ini yang dikatakan sebagai fungsi, definisinya ya. Adalah relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan A dengan tepat kepada satu anggota himpunan B. Tidak boleh dua. A tidak boleh punya pasangan dua di himpunan B. Ya, lebih dari satu nggak boleh. Ya, alias himpunan A ini anggotanya tidak boleh poligami. Ya, tidak boleh poligami ya, tidak boleh punya pasangan lebih dari satu. Itulah yang dikatakan sebagai fungsi. Untuk lebih paham, perhatikan contoh berikut. Ya, ini saya punya diagram panah ya. Ada dua himpunan, ada A anggotanya 0, 2, 4, 6, kemudian B 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini dikatakan fungsi kenapa? Tadi ya, A itu tidak boleh poligami. Ciri fungsi ya. Ciri fungsi itu A tidak boleh poligami. Ini dicatat. Ya, yang dikatakan ciri fungsi itu adalah anggota himpunan A tidak boleh poligami. Tidak boleh poligami ya. Ini ciri khusus pada fungsi, tidak boleh poligami. Perhatikan di diagram panah ini ya, anggota A ada nggak yang punya pasangan lebih dari satu? Kita cek. 0 hanya satu pasangannya ya, yaitu 2. 2 juga hanya punya pasangan, yaitu pasangan hanya satu, yaitu 1 ya. 4 pun juga hanya punya pasangan 2. 4 hanya punya pasangan 1, yaitu 2. Kemudian 6 juga hanya punya pasangan 1, yaitu 5 ya. Contoh lain, misal ya, anggap aja ini siapa aja. Saya punya titik-titik ceritanya. A
Ya, ini saya punya diagram panah. Menurut kalian ini fungsi atau bukan? Ya, fungsi atau bukan? Fungsi ya, fungsi, tetap fungsi. Kenapa? Karena anggota A tidak ada yang poligami. Ya, masing-masing punya pasangan satu. Yang poligami hanya himpunan B-nya malah poligami. Ini dua-duanya di sini. Ya, yang pertama ke sini pasangannya dia punya satu pasangan. Yang kedua si A ini punya satu pasangan juga ya. Ini fungsi. Ya, paham ya maksudnya ya? Paham ya? Nah, yang dikatakan tidak fungsi itu atau bukan fungsi seperti apa? Contoh, misal saya punya gini. Ini A, ini B. Misal ya, saya punya thread misalnya sini, thread 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 ya. Nah, di diagram panah yang ini ya, ini bukan fungsi. Ya, mengapa bukan fungsi? Perhatikan di situ. Cek ya, dicek. Cirinya itu yang dikatakan fungsi, anggota A tidak boleh poligami. Perhatikan di sini. Oh, si A ini punya dua pasang ini ya. A ini punya dua pasang kan, berarti dia poligami si A. Padahal ciri fungsi itu adalah anggota himpunan A tidak boleh poligami. Kalau B ya tidak masalah. Ya ini kan poligami, dia nggak masalah. Ya, yang ini satu pasang, yang ini punya pasangan satu. Nah, yang pertama ini punya pasangannya dua. Ya, maka ini bukan fungsi. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham nih. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Pada fungsi itu punya unsur ya, unsur fungsi. Ada apa saja? Ada yang dikatakan sebagai domain, kemudian ada yang dikatakan sebagai kodomain, kemudian ada yang dikatakan sebagai range. Ya, apa itu domain? Domain adalah apa sih domain? Domain adalah daerah asal. Ya, kodomain daerah kawan atau lawan. Daerah kawan atau lawan. Ini kodomain. Ya, dipahami ya. Itu range adalah daerah hasil. Nah, sekarang yang termasuk domain pada gambar diagram panah ini, mana sih? Domain namanya itu daerah asal himpunan A. Inilah yang disebut sebagai domain ya, anggota himpunan A. Siapa saja di situ? Ya, domainnya adalah 0, 2, 4 dan 6. Inilah yang disebut sebagai domain. Paham ya? Kodomain. Nah, sekarang kodomainnya lawannya siapa? Ya, himpunan B. Siapa aja tuh kodomain? 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang disebut kodomain. Nah, sekarang range apa? Range itu daerah hasil. Daerah hasil itu apa sih? Anggota himpunan B yang terpilih. Siapa aja nih yang terpilih? Anggota himpunan B daerah hasil yang menjadi pasangan himpunan A ya. Itulah yang dikatakan sebagai range daerah hasil. Siapa aja? Ini yang terpilih nih. 1, 2 dan 5. Ya, inilah yang disebut range. Paham ya? Dicatat. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi ada 3 unsur, yaitu domain, kodomain, dan range. Domain daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range adalah daerah hasil ya. Dan anggotanya sudah jelas di sini berdasarkan diagram panah ini. Ya, paham ya. Nanti pun ada asah kemampuan untuk kalian menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi. Ya, kita lanjut kembali. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal tentukan mana yang merupakan fungsi. Ada 3 diagram panah ya. Ada 3 diagram panah. Ya, mana yang merupakan fungsi? Ya, ini sama-sama AB ya. Ini A, ini B.
ini juga A, ini B. Kita cek ya, diagram panah yang pertama fungsi atau bukan. Tadi apa sih? Fungsi itu apa sih tadi? Syaratnya anggota A tidak boleh apa tadi? Anggota himpunan A. Ciri fungsi ya, anggota himpunan A. Sorry, jangan di sini deh. Di sini ya. Anggota himpunan A. Himpunan A tidak boleh poligami ya, cirinya ya, anggota himpunan A tidak boleh poligami. Kita cek yang pertama, diagram panah ini yang merupakan fungsi atau bukan, relasi ini merupakan fungsi atau bukan. Ada nggak anggota A yang poligami? Ada? Tidak ada ya, maka ini fungsi ya, fungsi. Paham ya? Yang kedua, fungsi atau bukan, kita cek ada nggak anggota himpunan A yang poligami. Yang pertama poligami nggak nih? Oh enggak ya. Oh yang kedua poligami nggak? Oh enggak. Oh yang ketiga nih ya, dia punya 2 pasang, maka dia poligami nih ya. Karena dia poligami, dia bukan fungsi. Paham ya? Next, yang ketiga, fungsi bukan? Ya. Oh ada anggota himpunan A yang nggak punya pasangan nih. Ya kan tadi sesuai definisi bahwa fungsi itu adalah relasi yang memasangkan, wajib memasangkan himpunan A, anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Sementara ini tidak punya pasangan, maka dia bukan fungsi. Paham ya? Ya, dicek kembali definisi yang tadi, bisa di previous ya, bisa di back, dicek definisi fungsi itu apa tadi ya. Paham ya? Mohon dicatat ya semuanya, mohon dicatat. Kita lanjutkan ya, ini part terakhir dari video kali ini ya. Menentukan banyak fungsi yang mungkin dari 2 himpunan ya. Banyak fungsi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B dapat dicari dengan ya, jika memasangkan A ke B ya, jika memasangkan A ke B, maka berlaku banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Kita mau menentukan banyak fungsi yang terjadi ya, atau banyak fungsi yang bisa dibuat dari 2 himpunan. Yang pertama, kalau A ke B, dari himpunan A ke himpunan B ya, maka rumusnya anggota B, banyaknya anggota B dipangkatkan dengan anggota A ya. Kemudian yang kedua, jika sebaliknya himpunan B dipasangkan ke A, B ke A, maka berlaku terbalik nih ya, anggota A dipangkat anggota B. Supaya lebih jelas, langsung ke contoh ya. Ini rumusnya ya, ya ini rumusnya, dicatat ya. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, D. Oke, sudah bisa kita tentukan bahwa jumlah anggota himpunan A ada berapa ya. Ya, ini berapa? NA ada 4 ya. Kemudian anggota himpunan B ada 2, 4 dan 9, maka NB itu ada 2. Oke, sebelumnya tadi rumusnya apa? Kalau ada A ke B ya, maka berlaku mencari banyaknya fungsi itu NB, anggota himpunan B dipangkatkan dengan anggota himpunan A ya. Kemudian kalau ada B ke A, maka berlaku banyaknya fungsi bisa kita cari banyaknya anggota A dipangkat anggota B. Paham ya? Kita coba yang ini, berarti kan ini dari A ke B ya, A ke B sama dengan, berarti kan ini
berlaku yang mana? A ke B ini kan. Ya, banyaknya anggota B dipangkat banyaknya anggota A. Anggota B banyaknya 2 pangkat 4. Ya, ini rumusnya ya. NB saya tulis lagi deh. Berarti ini kan ya NB banyaknya anggota B dipangkat banyaknya anggota A. Ya, maka sama dengan anggota B itu jumlah anggotanya ada, himpunan B jumlah anggotanya ada 2, kemudian himpunan A jumlah anggotanya ada 4. Berarti 2 pangkat 4. Berapa sih 2 pangkat 4? Ya, 16. Jadi banyak fungsi yang mungkin terjadi, banyak fungsi yang dapat dibuat, adalah 16 fungsi. Paham ya? Dicatat. Ya, mudah-mudahan paham, dicatat. Next, contoh yang kedua deh supaya lebih paham. Ya, ini yang kedua. Diketahui himpunan A bilangan ganjil, anggotanya adalah bilangan ganjil kurang dari 6. Bilangan ganjil kurang dari 6. Oke, kita data dulu ya. Kita data lebih dahulu. A siapa aja sih anggotanya? Bilangan ganjil berarti mulai dari 1 kurang dari 7 ya. 1, 3, 5. Ya. Gitu ya. 1, 3, 5. Bener ya? 7 ikut nggak? Ya enggak ya, kan kurang dari 7. Kemudian anggota himpunan B siapa nih? Faktor 4 siapa aja sih? Faktor 4 apalah bilangan-bilangan yang kalau dikalikan bisa menghasilkan 4. 1, 2, 4. Ya. Gitu ya. 1, 2, 4. Ya, berarti ini ada NA-nya ada 3. Yang ini jumlah anggotanya NB ada 3 juga. Sudah gampang. Yang ditanyakan B ke A. Ya. Banyak fungsi dari B ke A berarti sama dengan, ini terbalikan ya. Ya, yang kedua dipangkat yang pertama kan gitu. Berarti kan NA dipangkat NB. Ya, maka sama dengan NA-nya 3. NB-nya 3. 3 pangkat 3 berapa? 27 fungsi. Ini jawabannya. Paham ya? Dicatat ya. Kalau masih belum paham boleh berkomen di bawah. Ya, diulang kembali video ini. Sampai di sini dulu. Seperti biasa nanti akan saya beri soal latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.